Yang saya hormati Kepala BPKAD Pak Dr. Andes Edi Kusmartono MSI, beliau sebagai narasumber beserta jajarannya. Ini alhamdulillah dari BPKAD lengkap nih Pak Edi. Jadi pendampingan yang lengkap. Yang saya hormati Bu Inneke Tri Sulistiawati, MKes, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Bidang yang sekaligus tim evaluasi penerapan PUD kepada UOPF Puskesmas di 38 Puskesmas Kabupaten Brebes. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Kepala UOPF Puskesmas Kabupaten Brebes, ada 38. Insya Allah hadir semuanya, nggak ada yang diwakilkan gitu. Ya alhamdulillah hadir semuanya, serta Bapak Ibu semuanya dari tim keuangan, Bu Kasubag Program Keuangan beserta jajarannya. Puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, sehat kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini, hari Rabu 30 Oktober tahun 2024, dalam acara rapat koordinasi tentang PUD Puskesmas di Kabupaten Brebes, agenda rapat pada pagi hari ini ada 3 titik poin nih, ada 3 pokok, dan nanti bisa berkembang. Ini mumpung ada Pak Kepala BPKAD, langsung beliau hadir, dan Bapak Ibu semuanya di 38 Puskesmas. Ini perihal evaluasi penerapan PUD UOPF di 38 Puskesmas, perihal pengembalian kapitasi di 38 Puskesmas, dan rencana yang paling inti ini rencana TPP atau Jaspel atau Jasmed di 38 Puskesmas yang akan segera dilaksanakan, mungkin nanti bisa awal Januari atau nanti di forum rapat ini. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya kelak di kemudian hari akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, acara pada pagi hari ini, pada siang hari ini, pertama pembukaan, yang kedua sambutan sekaligus paparan dari Ibu Inneke Tri Sulistiawati SMMKes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Ini mungkin nanti ada 2 materi pokok yang akan disampaikan Ibu Kadin. Yang selanjutnya narasumber sekaligus Kepala BPKAD beserta jajarannya, nanti ada paparan perihal TPP dan Jasper yang akan berlaku di 38 Puskesmas. Acara selanjutnya diskusi dan tanya jawab. Ini semoga nanti Pak Kepala BPKAD ini bisa memberikan waktu yang longgar untuk kita, sehingga setelah selesai acara ini semua permasalahan, karena ini menyangkut evaluasi pelaksanaan PUD yang sudah berjalan hampir 10 bulan ya, dari Januari sampai bulan Oktober 2024, dan yang terakhir penutup. Baik, agar acara pada pagi hari ini manfaat dan barokah untuk kita semuanya, untuk menunjang kelancaran kewajiban kita sebagai ASN, sebagai PNS di lingkungan Kabupaten Brebes. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara selanjutnya kami serahkan kepada Bu Kadinkes untuk memberikan sambutan sekaligus paparan. Persilakan. Siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati bersama narasumber utama kita pada hari ini, Kepala BPKAD Kabupaten Brebes, Pak Dr. Andes Edi Kusmartono
Martono beserta MSI beserta seluruh jajarannya, ini didampingi dari Kabit Anggaran dan Kabit Akuntansi, matur nuwun Pak Edi dan tim. Yang saya hormati jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Pak Sekdin dan para kabit serta seanggota tim evaluasi BPD tingkat Kabupaten Brebes. Yang saya hormati, saya cintai dan banggakan seluruh peserta pertemuan pada hari ini, para kepala puskesmas, 38 puskesmas Kabupaten Brebes, yang insya Allah sudah hadir semua ya. Pertama-tama tentunya selalu kita panjatkan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada hari ini sesuai dengan rencana kita sebelumnya, kita mengagendakan untuk rapat koordinasi sekaligus juga mengevaluasi dari sisi pengelolaan keuangan, khususnya untuk penerapan BUD di 38 puskesmas, dan juga membahas permasalahan terkait keuangan dan rencana dari TPP atau Jaspel yang terstandarisasi untuk puskesmas di Kabupaten Brebes. Semoga agenda kita pada hari ini bisa berjalan lancar ya, tentunya bisa membawa manfaat untuk kita semua dalam memberikan pelayanan pada masyarakat yang ada di wilayah puskesmas Kabupaten Brebes. Sholawat dan salam senantiasa selalu kita sanjungan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Semoga kita juga termasuk yang syafaat di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian saya hormati, Pak Edi Kus dan seluruh timnya, sesuai tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sekdin. Agenda kita yang pertama, nanti saya akan menyampaikan paparan terkait evaluasi BUD dari sisi pengelolaan keuangan, karena kebetulan Pak Edi Kus selaku Kepala BPKAD ini juga sebagai koordinator pengelolaan keuangan di tim evaluasi penerapan BUD tingkat kabupaten, sehingga saya selaku sekretaris juga perlu menyampaikan kondisi keuangan di puskesmas, 38 puskesmas setelah diterapkannya BUD sampai dengan bulan ke-10 ya, dari periode Januari tahun 2024 sampai Oktober 2024 ini. Mungkin nanti laporan yang saya sampaikan sampai bulan September ya, Pak Iris ya, September karena triwulan yang ketiga. Kemudian sejalan dengan penerapan BUD berupa balikan. Jadi ini tentunya juga harus ada perhitungan yang tepat, jangan sampai ini berdampak pada pelayanan. Baik, izin Pak Edi Kus, saya mungkin sepintas menyampaikan kondisi keuangan di puskesmas. Ini saya berdiri saja, monitor di depan saya nggak nyala. Ini akan kami sampaikan evaluasi pengelolaan keuangan di 38 puskesmas sampai bulan September atau triwulan 3, realisasi pendapatan, kemudian juga belanja, dan mungkin gambaran dari belanja yang ada di 38 puskesmas. Slide. Dari 38 puskesmas ini sudah kita urutkan ya, berdasarkan yang pertama ini target pendapatan yang sudah dianggarkan pada DPA perubahan 2024, berarti ini kondisi setelah perubahan, kemudian dibandingkan dengan realisasi pendapatan sampai dengan September 2024. Ini persentase sudah kita urutkan berdasarkan persentase realisasi tertinggi ya. Yang tertinggi rupanya dari Cikesal Kidul 90,19% realisasi pendapatannya. Kemudian ini berarti nomor 1 sampai 9 termasuknya ini 8 sampai 18, kisarannya antara 79 sampai 81. Jatiroke
Kemaron 81,66, Kluwut 81,37, Tonjong 80,34%, Kaligarsa 80,02, kemudian Brebes ini sudah di bawah 80, 79,64, Bandung Sari 79,36, Bojong Sari 79,30, Kaliwadas 79,28. Slide berikutnya sampai urutan ke-27 kisaran 75 sampai 79%, untuk Bulakamba 79,65%, Banjarharjo sampai dengan Pakuyangan ini kisaran 78% ya. Banjarharjo, Bumiayu, Pakuyangan, kemudian Buaran dan Bantar Kawung ini berarti kompak ini satu kecamatan 76,5% untuk Buaran dan Bantar Kawungnya 76%, untuk Kota Mandala juga 74,57, Kota Mandala 74,5. Kemudian berikutnya Windu Aji dan Wanasari di kisaran 73% ya. Sirampok 72,72%. Lanjut, ini adalah slide terakhir yang merupakan persentase terkecil ya dari 38 puskesmas. Ketanggungan 72,37%, Sibuluh 71,36%, Kikiran 70,36%, Lumbung Gede 64 dan Pengurang Wetan 60. Ini yang berarti di bawah 70 ada 2 puskesmas. Oh, di bawah Oh ya, mohon maaf, ini triwulan ketiga targetnya 75, berarti tadi yang masih di bawah 75%, Bapak Ibu sudah sudah tahu sendiri posisi di puskesmasnya masing-masing. Lanjut, slide berikutnya ini adalah realisasi belanja dibandingkan target pendapatan yang sudah dipatok ya. Ini juga sudah kita urutkan realisasi belanja sampai dengan September 2024. Ini urutan tertinggi di Puskesmas Brebes 90,60%. Nanti masing-masing ada rincian untuk pengelompokan belanja pegawai, barang jasa dan juga belanja modal. Berikutnya Klikiran 89,97%, Kalimati 8%, Ketanggungan Larangan Luwut kisaran 77%, Bulakamba juga, dan Bumiayu Bojongsari di kisaran 76%. Lanjut, ini masih di kisaran 70-an juga, Pakuyangan 76, Kota Mandala juga 76, kemudian juga yang Losari, Jagalbeni, Banjarharjo dan Kaliwadas di kisaran 75,63 dan Banjarharjonya 75,4, Kaliwadas 75,11 dan Sibuluh 74,73. Dan berikutnya ini yang slide terakhir, rupanya juga masih di kisaran 70. Salem 73, Sitambal juga 73, Kersana, Jatiroket juga 73, Wanasari, Kaligangsa dan Cikesang Kidul, Wanasari Kalihandap 72 dan Cikesang Kidul 70,34. Tadi Cikesang targetnya realisasi pendapatannya paling tinggi, tapi dari belanjanya berarti ini cukup ada silpa ya. Silpanya lumayan, makanya sanggup bayar sekaligus ya. Lanjut, berikutnya ini adalah realisasi belanja ya. Jadi jenis belanja yang barang jasa ya. Oh iya, gaji itu di barang jasa, mohon maaf karena bukan. Kemudian ini untuk bayar iuran BPJS-nya ya, iuran BPJS, kemudian honor-honor juga yang BUD. Jadi ini penggunaan dari belanja pegawai yang pendapatan di puskesmas.
persentase terbanyak berarti 71% ini untuk belanja pegawai yang sudah dialokasikan terrealisasi 71%. Ini Sirampok, Salem sampai dengan Kemaron ini kisaran 60% ya. Monggo bisa dilihat masing-masing dari pengelompokan belanja pegawai. Berikutnya, urutan berikutnya dari 9 sampai 16 ini juga Jaga Lempeni berarti 60, ke bawahnya di kisaran 52 sampai 57% dari belanja pegawai yang sudah dialokasikan. Sibelu, Banusari, Kalimati, Kersana, Jatibarang, Kaliwadas, dan Sitanggal. Slide berikutnya Banjarharjo sampai dengan Linduaji. Banjarharjo, Petamburan, Bentar, dan Linduaji di kisaran 50, dan di bawahnya urutan 21 sampai 24 sudah di bawah 50 ya. Kota Mendala, Sidang. Ini slide yang terakhir untuk realisasi belanja pegawai. Untuk Bumiayu 35,66%, Kaligangsa 31,33%, Palasari 30,87%, Bantar Kawung 30,67%. Ini yang terkecil di bawah ini berarti komposisi pegawai PUD-nya mungkin sedikit ya, jadi realisasinya juga paling kecil. Lanjut. Untuk berikutnya belanja barang jasa. Ini mungkin sebagian untuk membayar gaji tenaga BUD. Ini komposisi puskesmas dengan belanja barang jasa, terutama jasa pelayanan ya. Di Puskesmas Brebes ini realisasinya sudah 78,64%, Kalimati 76,77%, Bandung Sari 74,61%, Jatibarang 73,82%. Selanjutnya Tonjong, Jaga Lempeni, Kemaron ya di kisaran 68-67% ya. Lanjut. Ini juga slide yang kedua masih di kisaran 60-an%, 66 sampai 63. Cikesar Kidul, Klikiran, Sitanggal, Bentar, Bantar Kawung, Sidang Mulia, Kecipir, dan Kaligangsa. Berikutnya slide ketiga, ini juga kisaran 60. Banjarharjo 63%. Kemudian Jatiropeh, Kaliwadas 62%, Paguyangan. Wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bu Kepala Dinsus dengan seluruh jajaran, Bapak dan Ibu seluruh kepala puskesmas. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim. Saya sebenarnya bukan narasumber utama, hanya dicawel saja begitu Pak. Dan saya juga dalam kapasitas karena memang tusi saya itu, dan kebetulan di saat yang bersamaan ini saya dengan teman-teman bidang anggaran, saya ini memang sengaja membawa bidang akuntansi dengan bidang anggaran, karena yang pertama akhir tahun 2023 kemarin itu kita memang dipaksakan mau tidak mau harus menerapkan BLUD secara mandiri. Jadi memang pada saat itu ketika Pak PJ Bupati baru saja dilantik, itu sempat bertanya ke saya 3 kali, yakin Pak Brebes itu dari holding mau dijadikan BLUD mandiri. Saya yakinkan beliau karena bertanya 3 kali, saya jawab 3 kali juga. Yakin Pak, bismillah saya bilang begitu. Sampai ketika mau menyerahkan DPA itu ternyata belum ditandatangani. Yang menyambut sesuatu. Saya dipanggil lagi, Pak Edi yakin Pak.
Karena saya berpikir, mohon maaf, saya juga mendengar keluhan dari kawan-kawan puskesmas yang bukan holding, sehingga saya berpikir daripada bolak-balik menggerutu di belakang, mending kita tarung sekalian aja lah. Kalau mau bagus-bagus, kalau kemudian collab ya kita seperti apa. Bu Inika saya yakinkan, waktu itu beliau sama Pak, terus nanti kalau puskesmasnya nggak mampu gimana? Kalau sudah nggak mampu, suruh mengibarkan bendera putih, kita turun. Kan opsinya itu, survive atau collab, kan begitu. Nah, kemudian alhamdulillah ternyata tadi saya lihat evaluasinya luar biasa. Saya lihat tadi laporan keuangan dari pendapatan retribusi, kapitasi, non kapitasi sama lain-lain, ini saya pikir cukup bagus. Sehingga saya punya keyakinan bahwa tidak ada satupun puskesmas di Kabupaten Brebes ini yang menjadi puskesmas air mata. Karena Bu Inika setiap kali diskusi dengan saya menyampaikan, Pak, di puskesmas itu ada dua kategori, puskesmas mata air dan air mata. Saya bilang, ya sudah, kalau begitu saya ingin lihat yang mata air nantinya jadi seperti apa, yang air mata seperti apa. Tapi kalau saya melihat tadi dari evaluasi yang sudah disampaikan oleh Bu Kepala Dinas Kesehatan ini, saya punya keyakinan dan optimisme tadi dengan kawan-kawan dari anggaran, ternyata memang kita tidak salah menjadikan puskesmas ini jadi biologi mandiri. Karena di situ iklim kompetisinya muncul, kemudian rasa ingin hidupnya juga muncul, dan otomatis itu membawa efek pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Nah, di sisi yang lain muncul tuntutan bahwa ternyata yang tadi mungkin yang selama ini disebut puskesmas mata air dan air mata ini menjadi sesuatu yang memang kelihatan di situ. Nah, beberapa waktu yang lalu kami sudah mendapatkan surat dari permohonan dari sejawat panjenengan terkait dengan bagaimana mensejahterakan nakes ini secara keseluruhan. Jadi saya mohon maaf nanti hitung-hitungannya, setiap kali kita melakukan sesuatu mesti ada yang merasa diuntungkan dan mesti ada yang merasa dirugikan. Nah, saya dengan kawan-kawan mencoba, Pak. Ini kita cerita tentang TPP dulu, Pak. Beberapa waktu yang lalu ada tuntutan bahwa kawan-kawan nakes ini ingin mendapatkan TPP. Kemudian melihat kemampuan keuangan daerah, kami itu hanya bisa baru mengalokasikan 15% sesuai dengan kelas jabatan untuk seluruh nakes. Namun ternyata itu pun karena jumlahnya persentasenya kecil, itu tidak memuaskan semua pihak. Nah, di akhir ini kami mencoba membuat hitung-hitungan, Pak. Kami mencoba membuat hitung-hitungan. Jadi, monggo Mas. Kita mencoba membuat hitung-hitungan yang slide kedua, Mas. Kalau nakes itu mendapatkan TPP 15% dari TPP, ini potensi temuan tinggi, Pak. Karena kemarin itu di Sukabumi ini sudah jadi temuan. Repotnya kalau sudah jadi temuan, ini pengembaliannya ini karena ini kan diterima pribadi. Jadi nanti harus pribadi-pribadi yang membalikan. Sehingga potensinya besar untuk di 2025, termasuk rekan-rekan pengelola pendapatan pun tahun ini akan kita tertibkan. Kalau sudah menerima, karena di Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, itu kalau sudah diberikan TPP sesuai dengan kelas jabatan, maka tidak boleh menerima tunjangan dalam bentuk yang lain, upah pungut seperti itu. Nah, kemudian kita mencoba mendekatkan ini kepada pendekatan untuk kawan-kawan nakes ini mendapatkan jasto tapi sesuai dengan indeks TPP. Indeks TPP, Pak. Jadi nanti seluruh puskesmas, seluruh nakes yang ada itu kita ada sudah kelompok jabatannya ada. Tertinggi saya lihat di kelompok jabatan 11 dan terendah saya lihat di kelompok jabatan 5. Kalau yang jadi kita coba lakukan pendekatan itu. Dan kemudian kalau selama ini kan sesuai dengan Pergub ya, Bu.
Perbu perdagangan Mbak, yes, Perbu ya, yang Jaspel, Perbu ya. Perbu itu digunakan 50% untuk Jaspel, 50% untuk operasional. Ini kita balik, kita ambil lagi. Tadinya kita berpikir khawatir, kalau ini diambil sumber untuk operasional puskesmas pakai apa? Kemudian nanti ada yang protes, kan kami BLUD, fleksibilitasnya di mana? Kan filosofinya BLUD itu kan menghasilkan duit dewe, kemudian goblok dewe, kan begitu. Tapi tadi begitu Bu Ine ke paparan, saya baru tahu ternyata ada 4 sumber pendapatan di puskesmas: retribusi, kapitasi, non kapitasi, lain-lain, tambah satu lagi BOK. Gitu? Mbak Lilis dan Bu Ine kemarin ngasih ke saya datanya yang bersumber dari kapitasi, sehingga yang kita hitung untuk menghitung sesuai dengan kelas jabatan dari satu sumber kapitasi. Berarti masih ada 4 sumber yang bisa digunakan untuk operasional puskesmas. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Lanjut dulu. Oke, saya lanjutkan. Jadi kita menghitung, Pak. Jadi kita menghitung kemarin kalau kemudian Jaspel panjenengan ini kita sesuaikan dengan indeks TPP, kebutuhan anggaran itu, lanjut Mas, dihitung-hitungan Mas. Ya, kita untuk kebersamaan dari kepala dinas saya kira sangat baik dan harus kita dukung. Pertanyaan pertama adalah karena sudah dihitung perkiraan realisasinya kapan. Kemudian yang kedua, untuk pegawai yang berada di BLU saya kira dibutuhkan tambahan atau berbeda dengan perhitungan TPP yang sekarang. Yang ketiga, mekanisme penyetorannya nanti seperti apa untuk BLU kepada siapa, kemudian nanti laporan di pembukuannya nanti mau dibantu caranya bagaimana. Mungkin itu dulu, terima kasih. Ya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Kepala BPKAD Pak Edi, yang saya hormati Bu Kadir dan rekan-rekan. Mungkin di sini saya bukan pertanyaan ya. Jadi mungkin urun rembuk pemikiran saja gitu ya. Mengenai tadi Pak Edi sudah memaparkan, kita senang banget sebenarnya. Kita puskesmas yang kecil Pak sebenarnya. Ya sedang lah ya, 2 miliar pendapatan kita kurang lebih. Jadi bukan besar gitu ya. Tetapi kami berpendapat kalau sistemnya seperti tadi, kita ini udah bagus. BLUD kita udah mulai bagus dan bersaing dengan pengelolaan pendapatan yang seperti sekarang gitu ya. Jadi hubungannya sama TPP saya rasa agak berbeda ya, saya berpendapat gitu ya. Mungkin kita bisa lihat tetangga kita kanan kiri, kabupaten kita kanan kiri lah seperti itu. Karena memang betul kami berharap bagi puskesmas yang kecil itu bisa dibantu, tetapi caranya mungkin agak berbeda. Kita juga memikirkan karyawan kita masing-masing tentunya. Contoh Bantar Kawung, tetangga kami itu 2 kali lipat pendapatannya dari puskesmas Buaran. Dan kita memang harus iri, tapi iri yang positif. Bagaimana kita meningkatkan pendapatan kita. Nah kalau tadi pendapatannya akan ditarik, kapitasi lah terutama ya mungkin, guna menyamakan pendapatan kita. Tentu yang besar saya yakin banget. Mungkin untuk kepala puskesmasnya bisa jadi setuju aja, tetapi karyawannya mungkin tidak. Ini juga harus dipikirkan, karena ke depan kita akan berlomba meningkatkan kinerja kita. Dengan keadaan sekarang alhamdulillah kinerja kita saya rasa membaik ya. Yang saya hormati
Bapak Dr. Anas Edi, yang saya hormati Ibu Kadinkes, serta beserta dengan jajarannya dan teman-teman rekan-rekan kampus yang saya hormati pula. Terima kasih atas kesempatannya. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Edi itu kami sebagai puskesmas yang dikategorikan puskesmas yang 10 puskesmas yang pendapatannya di bawah 1 miliar itu merupakan kabar baik sekali, karena terus terang yang kami rasakan beserta dengan rekan-rekan, kami habis dari withholding kemarin yang pendapatannya agak lumayan. Setelah diterapkan Blud Mandiri, terasa sekali bahwa insentif ataupun yang didapat dari teman-teman kami di karyawan puskesmas Kemurang itu terasa sekali jauh dengan kemarin dengan penerapan withholding gitu. Mungkin ini merupakan angin segar yang kami terima berita ini. Tadi juga kami teman-teman di puskesmas saya pamitan untuk akan mendapat pembicaraan tentang TPP ini. Mereka sangat berharap sekali ada kebijakan dari pemerintah yang memang khususnya pemerintah daerah yang memperhatikan kesejahteraan dari teman-teman yang ada di puskesmas yang memang pendapatannya memang minimalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 3 pertanyaan, Bapak. Monggo. Saya dulu ya, jadi gini Pak, saya jawab secara umum saja ya, kalau dari hitung-hitungan kita, ini hampir semua karyawan-karyawati di puskesmas itu naik kapitasinya, hanya paling 1-2 yang take home ya, take home-nya itu naik rata-rata. Karena kita sudah coba petani, karena saya mendapatkan data dari Dinas Kesehatan, kemudian kita petakan, kita bedah. Setelah kita terapkan pola ini, hampir seluruh karyawan-karyawati di puskesmas itu mendapatkan kenaikan, kecuali 1-2 yang di atas. Yang saya sampaikan tadi, ada yang kelas jabatannya 9, dia bisa menerima 13 juta, tapi ada yang kelas jabatannya 11, dia hanya 2,8. Dan kalau dari sisi keadilan kan sangat jauh lah. Bahkan kemarin saya sempat berseloroh dengan Bu Ineke, agar keberatan ya Pak, kalau keberatan gampang toh. Saya berpikir praktis, agar orang gelem ngurusi sing kuwi ya digeser ke ngurusi sing kuwi sing cilik begitu. Iya kan? Iya. Kan bukan puskesmas saya sendiri. Sama seperti saya, kira-kira harus curhat dari kepala BPKD, ukurannya lebih, itu orang bobor.